Mana ya? Oke, got it. Nih, Bro. Nih, ada soal nih ya. Ada Q1, ada Q2. PPT saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Sudah? Bu. Ya, sip. Nanti kalau ada gangguan info ya, boleh langsung bilang atau boleh di chat biar bisa langsung dibetulin. Ada sebuah benda bermuatan, Q1, dia punya muatan positif 20 kali 10 pangkat min 8. Kemudian ada Q2, min 5 kali 10 pangkat min 8. Mereka terpisah sejauh 5 cm. Gitu ya, antara Q1 dan Q2-nya terpisah sejauh 5 cm, teman-teman. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada titik P. Oke. Pertanyaannya, tentukanlah kuat medan listrik di titik P. Coba, kira-kira teman-teman bisa jawab ini nggak? Atau boleh berbagi diapain dulu nih gitu kalau mengerjain soal tipe ini? Boleh? Siapa yang mau gimana? Cari arahnya dulu, Bu. Nyari arahnya dulu. Di Rasid ya? Oke, Rasid. Betul, nyari arahnya dulu. Arahnya P terhadap Q1. P terhadap Q1 berarti berapa, Rasid? Aku berapa? P terhadap Q1 arahnya kemana? Kita anggap misalnya E1 ya. Kita mau nyari kuat medan nih. Teman-teman di sini kita mau nyari kuat medan. Nah, kan ini titik P. Titik P itu bermuatannya apa? Nggak ada muatan, Bu. Nggak ada Positif. positif. Nah, gini kayak nggak ada muatan atau positif. Masih ingat? Jadi kalau misalnya kan sebelum ini kalian belajar apa namanya medan ya, medan magnet ya. Kalau ada sebuah titik nih, berarti kan di sini titik P ya. Kalau ada sebuah titik di antara benda yang bermuatan, berarti kan area ini si titik P ini berada pada wilayah area medan medan listrik ya. Sehingga titik atau partikel kita bisa sebut sebagai muatan uji. Jadi setiap titik atau setiap partikel kita dia bermuatan positif gitu ya teman-teman. Ini apa Bu? Ini ketetapan. Iya, ini ketetapan. Jadi kalau ingat ya, kalau ada sebuah titik gitu ya di antara benda bermuatan, maka titik ini kita anggap sebagai muatan uji yang mana dia memiliki muatannya positif. Tadi Rasid benar, tentukan dulu arahnya, betul. Nah, sekarang saya tanya, interaksi P terhadap Q1 kan tentukan dulu nih arah vektornya. Arahnya kemana? Kanan, Bu. Q1 positif, positif ke kanan, betul. Kenapa dia ke kanan? Karena positif mendorong, Bu. Iya, Tolak menolak. betul. Positif positif tolak menolak. Kan Q1 ada di sebelah kiri ya, si P, maka si P ini menolak gitu ya. Kalau menolak menjauhkan ya, kalau ditolak tuh. Maka dia menjauhi Q1. Menjauhi Q1 karena Q1 posisi di kiri, maka menjauhnya dia ke kanan. Oke. Ini ya Bu Rani gambar ini kita namakan apa? E1 ya. Karena apa? Karena interaksi P terhadap Q1. Lanjut. Kalau P interaksi P terhadap Q2, arahnya kemana? Kanan juga, Bu. Ke kanan. Kenapa ke kanan? Tarik menarik. Betul, kanan tarik menarik. Kalau tarik menarik itu menuju ya, menuju karena dia tertarik, maka dia akan mendekati yang disukai yang ditarik. Maka dia menuju Q2. Sehingga arah panah P terhadap Q2 adalah menuju berarti ke kanan juga, E2. E1 ke kanan, E2 ke kanan. Oke. Nah, kan yang diminta berapa kuat medan listrik di titik P gitu ya, diminta di titik P. Maka kita bisa jawab E gitu ya, E di titik P. Ini E di titik P ya, bukan energi potensial tapi kuat medan di titik P. Sama dengan, nah gimana nih kalau dia searah E1 ke kanan, E2 ke kanan, ini rumusannya jadi gimana? Tambah, Bu. Tambah. Kenapa tambah? Karena searah. Betul, karena searah. Oke, logika yang cerdas. Kalau searah tambah atau jumlah gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa pakai misalnya gini, arah vektor ya, arah vektor yang dia menuju ke kanan gitu ya. Ini kita bisa jadikan dia sebagai arah positif.
Arah vektor yang arahnya ke kanan, kita jadikan dia positif. Arah vektor yang arahnya ke kiri, kita bisa jadikan dia negatif. Nah, E1 ke kanan, gitu ya. Kita bisa bilang gini, plus E1. Kenapa plus? Karena E1 ke kanan. E2 ke kanan juga plus E2, gitu ya. E1, E2. Berarti plus E1 plus E2. Atau kita bisa katakan juga, kuat medan di titik P adalah E1 plus E2. Ya, adalah E1 plus E2. Oke. Nah, teman-teman punya deh rumusnya gitu ya. Bu, ini rumusnya tetap atau berubah? Nah, rumusnya seperti ini, tapi nanti dia akan berubah tergantung dari interaksi antar muatannya. Mungkin nggak E1 min E2? Mungkin. Mungkin nggak E2 min E1? Mungkin, tergantung muatannya, Q1 berapa, Q2 berapa, dan P ada di posisi mana. Tapi untuk kasuistik seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, P-nya ke kanan gitu ya, karena tadi tolak-menolak gitu ya, E1, E2-nya juga ke kanan karena ditarik oleh tarik-menarik dengan Q2. Nah, lanjut. E1. E1 kuat medan. Kuat medan punya rumus apa ya? Kaki per R kuadrat. Pintar. E sama dengan K, Q per R kuadrat. Iya, ini rumus E secara umum. Nah, kalian kita kerjain dulu satu-satu ya. E1 kita cari, E2 kita cari, berarti nanti kita jumlahkan. Oke ya, di sini 5 cm, ini 28. 5 cm itu kan total Q1 Q2 jarak. Berarti jarak Q1 ke P berapa? Kita anggap R1. Ini R1 ini berapa? Setengahnya kan? Berapa setengahnya? 2,5, Bu. 2,5. Oke, pintar. 2,5 cm. 2,5 cm kalau mau dijadiin meter jadi berapa, Bro? 2,5 kali 10 pangkat min Iya. 2. Min berapa? Min. Iya, min 2. Oke, ini meter ya. Sama nih, R1 juga 2,5 kali 10 pangkat min 2 karena si P ada di tengah-tengah. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ya, tadi kan kita mau nyari S1 dulu ya. S1 kita mau cari dulu. S1 berarti K dikali Q-nya adalah Q1 per R1-nya jangan lupa kuadrat. Gini ya, teman-teman. K-nya berapa? 9. Ini kan? Tadi berapa? 20. 10 min 8 ya. Per R-nya 2,5 kali 10 negatif 2 tapi kuadrat, jangan lupa. Ya. Negatifnya 2 ya. Kan ke meter, tapi jangan lupa kuadrat. Nah, gini. Kuat medan itu vektor atau skalar? Masih ingat? Vektor, Bu. Vektor, betul. Kuat medan vektor, gaya kolom yang F, kaki 1, Q2, R kuadrat, itu juga vektor. Nah, itu sebabnya ketika di awal kita mengerjakan kuat medan ini, teman-teman harus menentukan arahnya dulu ya, karena vektor itu adalah besaran yang punya nilai sekaligus juga punya arah. Jadi arah itu sangat penting. Nah, arahnya ini yang tanda panah ini, dia mewakili arah vektor gitu ya, E1, E2. Arah vektornya udah kita tentukan ya dari si Q1 plus, P plus, Q2 min. Jadi interaksi antar muatan menentukan arah vektor. Karena sudah ditentukan arah vektornya, maka ketika kita melakukan perhitungan, teman-teman tidak memasukkan lagi tandanya. Jadi plus min itu tidak lagi digunakan di di perhitungan ya. Ini saya note. Sini ya. Plus atau min gitu ya. Ini tidak digunakan di perhitungan. Ya, tidak digunakan di perhitungan. Maaf ya, tulisannya saya belum terbiasa pakai pen tablet. Ya. Ibu alasan aja gitu ya. Tidak digunakan di perhitungan. Oke. Lanjut ya. Nah, ini kan memang kalau ini kan 20 ini memang kebetulan dia positif ya. Nanti si 5 kali 10 pangkat min 8 dia negatif nih. Di perhitungan Bu Rani nggak masukin angka negatifnya. Kenapa? Karena negatif
interaksi muatan itu sudah dibahas atau sudah kita ambil untuk menentukan arah vektor. Arah vektor udah kita tentukan. Maka ketika melalui proses perhitungan, enggak kita pakai lagi. Lanjut teman-teman. Berapa dong yang di atas? 9 kali 20 berapa? 180 kali 10 pangkat 1. Yes. Ini berapa? 2,5 kuadrat. 6,25 kali 10 pangkat 6,25 kali 10 pangkat. Nah, min 2 pangkat kalau dikuadratin itu ini dikali. Min 2 kali 2 berapa? Negatif 4. Ya. Negatif 4-nya kita naikin ke atas. Jadi kamu 180 kali 10 pangkat 5 ya. Per 6,25. Berapa 180 dibagi 6,25? Berapa yo? Dihitung. 28? 8, Bu. Yes, 28,8 kali 10 pangkat 5. Kalau Bu Rani mau 288, pangkatnya jadi berapa? 4. 4, yes. Satuannya Newton per kolom. Nah, teman-teman ini kita baru selesai E1. Ya, kita baru selesai E1. Berarti nyari apa lagi selanjutnya? Cari E2 ya. Kita cari E2. Oke, kita cari E2 di sini. E2 ya, rumusnya sama, K, karena dia E2 berarti ini Q2 per R2 kuadrat. Oke, kita lihat datanya. Ini sama R-nya 2,5 kali 10 pangkat min 2, Q2-nya min 5 kali 10 pangkat min 8. Tapi ingat, negatifnya ketika diproses perhitungan nggak kita gunakan lagi. Gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan, masukin angkanya kayak tadi. Kamu punya 9 kali 10 pangkat 9 kali berapa? Min 5-nya nggak masuk ya. Jadi 5 kali 10 pangkat negatif 8 per R-nya sama 2,5 kali 10 negatif 2. Jangan lupa kuadrat. Lanjut, Bro. 9 kali 5 berapa? Berapa? 45, Bu. 45. 10 pangkat berapa? 1. 1, ini 6,25, 10 negatif 4. Sama kayak tadi, naik. Jadi 45 kali 10 pangkat 5 ya. 5 per 6,25. Berapa tuh? 45 bagi 6,25. 7,2, Bu. Yes, 7,2. 7,2 sama dengan 7,2 pangkat berapa? 10-nya. Pangkat min 1, Bu. Oke, 45 dibagi. Ya, ini kalau kamu mau bagi, jadi 7,2 gitu ya. Ini 10 pangkat 5. Kalau Bu Rani mau minta 72, jadi berapa? Kali 10 pangkat? Pangkat 4. 4, oke. Nah, S1 sudah, E2 sudah. Oke. Selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya kita jumlahin. Gitu ya, kita jumlahin. Ya, kita jumlahin. Oke. Nah, ini. Nah, tadi kan rumusnya nih. Ini ya, kita rumusnya adalah S1 plus E2 gitu ya. Karena kan tadi dia searah dan sama-sama ke kanan, jadi S1 plus E2. Maka lanjut, teman-teman jumlahin di sini. E ya, E di titik P gitu ya, sesuai tadi. Oh, hasilnya kita jumlahin. E1 ditambah E2. Ini kan 288 kali 10 pangkat 4 ditambah 72 kali 10 pangkat 4. Nah, berapa 288 tambah 72? 360, Bu. Ya, nah ya betul. Teman-teman, kalau kita menjumlahkan bilangan berpangkat ya,
kamu jangan lupa pangkat ini harus sama dulu. Jadi 10 pangkat 4, ini 10 pangkat 4. Kan dia sama kan? Kalau sama, kamu boleh baru menjumlahkan 288 ditambah 72. Tapi kalau misalnya salah satunya itu dia belum sama, nggak bisa dijumlahin. Kamu harus jadikan, pokoknya harus sama. Mau 10 sama-sama 10 pangkat 4, atau mau sama-sama 10 pangkat 5, disesuaikan aja. Yang pasti pangkatnya harus sama, baru kamu bisa menjumlahkan. Nah, jadi di sini 360 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Nah, ini kamu baru selesai. Oh, berarti kuat medan di titik P, ya, yang tadi ini gambarnya. Nih, ini kan ini muatan positif, ini muatan negatif gitu ya. Q1, Q2, titik P-nya di sini gitu ya. Berapa kuat medan titik P? Besarnya adalah 360 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Arahnya ke kanan semua. Tadi ya, E1 ke kanan, E2 juga ke kanan. Oke, ada pertanyaan? Nggak apa-apa, tanyakan aja ya. Jangan simpan pertanyaanmu dalam hati. Nanti hanya tinggal bertumpuk saja gitu ya, nggak dapat jawaban. Oke, teman-teman boleh tanyakan, pastikan kamu jelas gitu ya. Kalau hari ini belum ada post test, nanti kalau pekan berikutnya akan ada post test. Kalau kamu nggak nanya, ntar post testnya nggak 100 gitu. Mau tanya? Open mic, jangan khawatir. Mau lihat pembahasan yang sebelumnya, slide sebelumnya? Nanti slide-nya akan Burani kirim. Jadi setiap kita belajar kan pasti ada coretan-coretan kayak gini nih gitu ya. Nanti akan Burani kirim di grup kita gitu ya. Kalau misalnya HP-nya belum dipasang aplikasi apa gitu ya, mungkin nggak akan kelihatan nih coretannya. Tapi kalau udah terpasang aplikasi yang support, dia kelihatan. Tapi untuk amannya, kamu buka di laptop. Nanti terlihat coretannya. Oke. Bara, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak, oke. Teman-teman kalau ke toilet izin ya. Jadi Bu Rani bisa pantau. Anas toilet, Urzais toilet, oke. Bu Uma ada pertanyaan? Sudah? Teman-teman udah nyatetnya? Boleh lanjut? Bu, coba lihat yang slide 43, Bu. Oke, sip. Yang ini? Ya, ini Iya. E2. Silakan. Nggak apa-apa, request aja. Ini E2. Regan, ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Bu. Oke. Sudah? Mau lihat slide 42? Ini? Ini yang sebelumnya. Jadi kita cari S1, terus cari E2, terus kita jumlahin S1 plus E2. Baik. Boleh lanjut? Bisa lanjut? Yuhu. Open Bisa, mic. Bu. Bisa, oke. Ya, nah. Lanjut ya. Ya, nah tadi kan arahnya ke kanan tuh dua-duanya ya. Salah satunya positif, satunya negatif. Oke, nah sekarang kalau misalnya nih, misalnya kita belajar kita pastikan dulu gitu ya teman-teman, untuk arah itu udah nggak masalah gitu ya, untuk arah itu udah nggak masalah. Misal gini, Bu Rani punya
benda bermuatan lagi. Oke. Ini positif. Kalau tadi kan plus min ya. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya itu dua-duanya plus gitu ya, terhubung gitu ya. Kemudian P-nya di sini. Nah, oke, anggap aja ini Q1, kita nggak main angka dulu, Q2. Tadi ya, setiap titik kita anggap sebagai muatan uji, di mana muatan uji itu adalah positif juga. Berarti kalau Bu Rani tanya, arah E1 berarti kan kuat medan interaksi antara si P sama si Q1. Arah E1 kemana? Kiri kanan? Kanan, Bu. Kanan. Kenapa ke kanan? Karena? Menolak, Bu. Betul. Di sini positif, P-nya positif, tolak menolak. Dia menjauh gitu ya. Menjauhi siapa? Menjauhi Q1. Q1 di sebelah kiri berarti ditolak, dia ke kanan. Ini E1. P terhadap Q2 atau kita sebut E2. E2 kemana? Kiri. Ke kiri. Kenapa ke kiri? Dua-duanya positif berlawan. Dua-duanya positif, tolak menolak. Berarti si P menjauhi Q2 gitu ya. Menjauhi Q2 berarti arahnya ke kiri. Ini E2. Nah, kalau arahnya seperti ini, maka rumus yang kamu dapat gimana nih? E di titik P-nya. Jadi apa? Dikurang. Dikurang. Siapa dikurang siapa? S1 dikurang E2. Iya, S1 dikurang E2. Kenapa S1 dikurang E2? Kenapa enggak E2 dikurang S1? Nah, kita bisa katakan gini, kita boleh sebutkan dulu yang arahnya ke kanan. Yang ke kanan itu kan si S1 nih gitu ya. Tadi kan kanan itu kita anggap dia bermuatan positif. Jadi kita bisa sebutkan dulu yang arahnya ke kanan, S1. Jadi S1 ke kanan, ini kan positif. Nah, E2 ke kiri, negatif, E2 gitu. Nah, plus di S1 itu kan nggak ditulis nggak apa-apa. Jadi S1 min E2 gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah rumus total kuat medan di titik P kalau kasusnya seperti ini. Oke. Ada pertanyaan untuk yang ini? Bu, kalau E2 min E1 gitu atau sebaliknya bisa nggak? Iya, kalau E2 min E1 gimana? Nah, kalau gini, kamu misalnya pengen nulis ini ya, saya tulis di sini ya. E2 arahnya kemana? Ke kiri kan ya? Halo? Iya, Bu. Iya, E2 ke kiri. Nah, tadi arah ke kanan, arah vektor ke kanan, maka dia positif. Arah vektor yang ke kiri, gitu ya, maka dia negatif, gitu ya. Kalau pada kasus ini, Bu, saya pengen nyebutnya E2 duluan, Bu, gitu ya. Boleh. E2 arahnya kemana? Ke kiri kan? Iya. Maka kalau kamu boleh nulisnya gini, ini sampingnya ya. E di titik P, E2 ke kiri, maka kamu nulisnya min E2, gitu ya. Min E2 plus, kan E1 ke kanan, jadi plus E1 gitu. Jadi ya udah, berarti E di titik P sama dengan E2. Kalau untuk kasus ini gitu ya, untuk kasus ini kita hanya bisa cuman ini, penyelesaiannya kayak gini, min E2 plus E1 gitu. Kenapa min, Bu? Karena dia arahnya ke kiri gitu, teman-teman. Jadi kamu boleh pakai yang ini nih ya, atau yang ini. Sama aja. Soalnya saya menyebut E2 duluan, nggak apa-apa, tapi E2-nya negatif. E1 tetap positif. Kenapa? Karena E2 itu ke kiri, E1-nya ke kanan. Gitu. Bisa Oh, bisa, dipahami? Bu, bisa. Sip. Nah, lanjut. Itu kan sama-sama positif ya. Sekarang kita balik lagi nih. Kalau kasusnya, sorry. Ya, kalau kasusnya, kalau tadi kan plus min udah, plus plus udah, sekarang min plus gitu ya. Kalau misalnya min plus, ntar dulu nih pen saya hidupin dulu. Oke ya, min plus berarti di sininya min, di sininya plus. Nah, kemungkinan dihubungin gitu ya. Ini Q1, ini Q2. Nah, sekarang Bu Rani P-nya nggak mau di tengah-tengah. Emang bisa Bu P nggak di tengah-tengah? Boleh aja gitu ya misalnya.
Ini dulu deh, P-nya yang di tengah-tengah dulu deh. Nanti kita ambil kasus yang nggak di tengah-tengah. Ya. Nah, ini Q negatif ya. Q1. Hap. Nah, P-nya masih di sini deh. Kalau kayak gini, S1-nya kemana? Halo? S1 Kiri. kemana? Kiri, Bu. S1. Nah, ini kan ingat titik ya. S1 kiri. Oke. Kiri ya. Ini S1. E2. Kiri juga. Kiri juga. Oke. Berarti rumusannya jadi gimana? E di titik P-nya jadi gimana? S1 tambah 2. S1 tambah E2. Nah, S1 tambah E2. Kan misalnya gini, kalau kamu ngikutin dia arah ke kiri, boleh berarti negatif dong, Bu, misalnya ya. Berarti kamu nulisnya gini kan? Ya, gini kan? Min S1 min E2 gitu misalnya. Nah, ini ya, kita boleh 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 nulis seperti ini kalau dari sisi arah. Tapi karena dia searah gitu ya, tapi dalam perhitungan nanti tanda plus sama min ini kan nggak dipakai lagi nih, atau kita bisa mengalihkan mereka dua-duanya dengan tanda negatif di awal. Jadi searah itu nanti pada akhirnya dia penjumlahan gitu. Nah, min S1 min E2 gitu, bisa seperti ini. Gitu ya. Apa minusnya tambah gitu ya, minusnya jadi bertambah karena dia searah. Nah, arah negatif tuh maksudnya gimana sih, Bu? Misalkan dia jadi min gitu ya. Ya negatif itu menunjukkan bahwa dia nanti arah kuat medannya itu ke kiri gitu. Positif dia menunjukkan total kuat medannya itu ke kanan gitu ya. Ini kan nanti kan pasti hasilnya bla 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 gitu ya. Ini negatif di sini, ini arah ini dia kan menyatakan bahwa dia totalnya itu ke kiri, sama-sama bergerak ke arah kiri gitu ya. Kalau nanti totalnya yang tadi tuh yang kasus di pertama ya, dua-duanya bergerak ke kanan, berarti nanti plus totalnya jadi plus, itu menunjukkan bahwa dia bergerak arahnya itu ke kanan. Gitu. Bisa dipahami? Boleh lanjut? Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang ini Boleh. ada kasus seperti ini nih. Kalau tadi kan kamu titik P-nya di tengah ya. Terus ditanya berapa total kuat medan di titik P tersebut. Nah, Bu Rani punya dua muatan, 1 4 mikro, Q2-nya min 9 mikro. Mikro tuh pangkat berapa ya? Mikro pangkat berapa? Min 6. Yes, 10 min pangkat. 6. Betul. Berarti ini jadinya 4 kali 10 pangkat min 6. Yang ini min 9 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Kalau kita rubah ke dalam kolom. Jadi 1 mikro itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Nah gini, kamu punya Q1 sama Q2. Dia terpisah 6 cm. Pertanyaannya, di mana letak medan listrik yang bernilai 0? Ini kebalikan soal yang tadi. Kalau soal yang tadi, titiknya udah dikasih tahu kan? Kita sebut misalnya P. Boleh nggak Bu selain P namanya? Boleh, boleh Q, boleh R, boleh S, boleh kalau titik itu bebas kamu menamakan dengan abjad apapun. Kalau tadi titik P-nya udah ketahuan posisinya di tengah gitu ya. Dan nilainya kita cari kan total tadi 360 ya kali 10 pangkat 4. Sekarang dibalik. Nilainya sudah dikasih tahu. Total nilai E-nya itu 0. Masalahnya kita diminta di mana nih P-nya? Dicari tuh apakah di sini? Apakah di tengah-tengah? Apakah di sini? Apakah di sini? Ada 3 kemungkinan di antara di sebelah kiri Q1 atau di sebelah kanan Q1. Oke. Nah, sekarang kita coba berpikir nih teman-teman. Sesuatu kalau dijumlahkan terus kemudian hasilnya 0, berarti gimana? Pemikiran kamu gimana? S1 kan pasti kan hasilnya S1 sama E2 nih. S1 E2 kita jumlahkan, terus kemudian hasilnya tuh 0. Ini kan ketahuan nih hasilnya 0. Berarti S1 E2-nya tuh gimana gitu? Sama Perkiraan kamu. satu sama dengan E2. Sama dengan itu apa? Berarti dia sama besar ya? Iya, oke. Berarti kita taruh di sini ya. Kemungkinannya
E-nya sama besar, Bu. Ya, kita sebut ini E sama besar. Oke. Ada kemungkinan yang lain nggak? Ada E sama besar, betul. Ada lagi nggak? Sesuatu yang kalau kita jumlahkan, bagaimana dengan arahnya? Supaya sama dengan 0. Berlawanan, Bu. Yes, berlawanan. Sama besar, kalau dia searah, berarti kan tadi dijumlahin tuh ya, kalau dia searah, berarti akan tambah besar dong ya. Mau dia sama-sama ke kiri atau mau dia sama-sama ke kanan, dia sama besar kalau dijumlahin. Berarti untuk bisa saling menghilangkan sehingga totalnya bisa jadi 0, berarti dia harus berlawanan, gitu ya. Oke, kita bisa tulis di sini arah berlawanan. Ini note ya, yang apa istilahnya syarat kalau kita pengen totalnya itu 0. Arahnya harus berlawanan. Ada satu lagi. Siapa yang bisa menambahkan? Jaraknya bukan. Jarak gimana? Coba, nggak apa-apa. Jaraknya gimana? Jaraknya kalau E-nya sama berarti jaraknya harus sama. Jaraknya harus sama. Oke. Dikit lagi. Ada lagi yang mau menambahkan? Terkait posisi gimana? E sama besar, arah berlawanan, betul. Ada satu lagi syarat supaya yang terkait sama dia harus 0. Apa kira-kira? Ada yang pernah dengar ini enggak? Mendekati muatan yang lebih kecil. Belum? Nah, jadi supaya 0, siapa Bu yang mendekati muatan yang lebih kecil? Itu titik yang akan kita cari ya. Posisinya dia harus mendekati yang lebih kecil. Nah, jadi teman-teman ingat nih, kalau ada kasus-kasus yang minta gimana supaya E sama dengan 0 atau F sama dengan 0, syaratnya 3 ini. Dia harus sama besar, arahnya berlawanan, mendekati yang lebih kecil. Nah, kalau terkait dengan yang lebih kecil, antara 4 mikro sama 9 mikro, siapa yang lebih kecil? Halo? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, benar nggak apa-apa. 4 mikro sama 9 mikro gimana menurut teman-teman? Gimana? Apa? 9, Bu. 9. Oke. 9. Nah, gini. Kalau kita ngelihat minusnya akan kita temukan jawaban negatif 9 mikro lebih kecil dari 4 mikro. Oke. Nah, tapi di sini ketika kita melihat muatan mana yang lebih kecil gitu ya, ingin menemukan mana yang lebih kecil, teman-teman abaikan tandanya gitu ya. Abaikan tandanya. Karena kan tanda itu kan menunjukkan arah vektor ya. Tanda itu akan menunjukkan arah vektor. Tapi kalau kita ingin lihat besar atau kecil, kita cukup lihat angkanya saja. Gitu. Jadi 4 sama 9 lebih kecil? 4. Yes, lebih kecil 4. Nah, berdasarkan syarat ini, 1, 2, 3, logika kamu nih, apakah si P ada di posisi 1? Ada di posisi 2. Nanti kita buktikan bareng, tapi ini kita ceritanya lagi tebak-tebak berhadiah. Ada di posisi 3. Kira-kira P itu ada di 1, di 2, atau di 3? 2. Ada yang punya jawaban lain? Di 1. 1. Oke. Ada yang punya jawaban nomor 3? Nggak apa-apa, nanti kita buktikan biar lebih paham. Ada yang punya jawaban nomor 3? Saya 3, Bu, gitu. Ya, berarti kan kalau nggak 1, 2, 3. Oke, sip. Ini catat ya, E-nya harus sama besar, arahnya berlawanan, mendekati muatan yang lebih kecil. Oke, sip. Kita temukan jawabannya. Kita bahas. Tapi untuk soal ini ada yang ditanyain nggak? Sudah pahamkah apa yang dimaksud soalnya? Bisa dipahami? Jadi, yang kita mau cari apa? Apa teman-teman? Wildan. Kita mau nyari apa, Wildan, di soal ini? Kita mau nyari apa, Wildan? Posisinya, Bu. Yes, posisinya. Posisinya atau di mana si P ini, titik P ini berada, gitu ya. Baik, teman-teman. Kita cari posisinya. Terus kalau nggak tahu posisi mana, coba-coba, Bu, gitu ya. Panduannya adalah 3 syarat tadi, gitu ya. 3 syarat tadi. Sebenarnya kalau kamu pahami 3 syarat ini, kamu bisa menebak dengan tepat. Tapi untuk bisa lebih membuktikan, Bu Rani akan coba posisi 1 dan posisi 2, gitu ya. Dan posisi 3 kalau emang nggak ketemu juga. Ini apa? Ini mau menghapus sebentar.
Oke. Nah, ya. Kita coba posisi 1 dulu ya. Coba posisi 1. Kalau salah ya nggak apa-apa, nanti kita coba posisi 2. Oke, ini di tebakan posisi 1. Benarkah gitu ya kalau si P itu berada di posisi 1? Posisi 1 tadi kan tengah ya, tengah. Ya, tengah gitu ya, atau udah ada di antara. Oke, ini gambar lagi deh. 496 cm. Oke, 496 cm. Nih ya, kamu di sini punya teman-teman di sini punya Q1 gitu ya. Q1 ini positif 4 mikro. Terus di sini kamu punya Q2 min 9 mikro. Ini terpisah 6 cm. Nah, ini kemungkinan pertama adalah di tengah. Ya, tebakan kita pertama misal kita ya akan buktikan di tengah. Oke. Di tengah berarti ini P-nya. Dia positif. Sekarang kita cek. Interaksi P terhadap Q1 menyebabkan arah E1 ke mana? E1. Interaksi P terhadap Q1 berarti E1. E1 kemana? Kiri atau kanan? Plus. Gimana teman-teman? E1 Burani gambarnya harus kemana nih arah panahnya? Kemana? Kanan, Bu. Kanan, Bu. Kanan. Oke, karena dia tolak menolak ya. Berarti ke kanan. Ini E1. Oke. Sekarang interaksi P sama Q2. Kiri kanan. Kanan, Bu. E2. Kanan juga, Bu. Yes, karena dia tarik menarik ya ke kanan. Nah, E1, E2 ke kanan. Apakah memenuhi syarat? Enggak, Bu. Enggak. Nah, berarti dia salah dong ya. Pemisalan ini salah. Nah, kalau udah salah kita ganti ya tuh. Ya, anggap aja lurus ya. Q2. Nah, kita coba P-nya di sini nih, teman-teman. Ya, kita coba P-nya di sini kan kemungkinan kedua ya. P, oke, positif. Ini kan tadi juga positif, ini negatif. Oke. Cari E1, berarti P terhadap Q1, arahnya kemana? Kiri, Bu. Ke kiri ya, karena dia ditolak. Ditolak menjauh deh gitu. E1. E2. P terhadap Q2, arahnya kemana? Kanan. Kanan, karena dia tertarik. Mari nah, oke. Cek. Apakah dia berlawanan? Apakah dia berlawanan? Iya, Bu. Yes, dia berlawanan. Kan ini 4 mikro ya. 4 mikro, ini min 9 mikro. Apakah dia mendekati muatan yang lebih kecil? Si P? Kan tadi muatan yang lebih kecil 4 ya. Lihat angkanya aja. Apakah P mendekati muatan yang lebih Iya, kecil? Bu. Yes, berarti dia memenuhi syarat 1, 2. Syarat yang ketiga, ya udah sama besar. Kan kita pengen 0. Berarti kemungkinan yang benar adalah posisi di sini. Oke. Nah, udah tahu nih posisinya. Baru kita mainin angkanya. Itu teman-teman. Ya, berarti posisinya di sebelah kiri dari Q1. Lanjut. Nah, tadi udah sepakat bahwa ternyata dia posisinya ada di sebelah kiri dari Q1 ya. Ini set Q1, Q2, 4 mikrokolom, min 9 mikrokolom. Ini 6 cm ya. 6 cm. Nah, P-nya ada di sini. Gitu ya. P di sini. Oke, P di sini. Ya, lanjut. Kalau misalkan ya teman-teman, antara Q1 dengan P, Burani kasih jarak adalah X, antara Q1 dan P, Burani misalkan X, kan kita nggak tahu nih gitu ya, taruh aja dulu X.
Terus berarti ini kan kenapa di situ Bu gitu ya? Ini kan berarti akan menjadi jarak R1 ya, nih. R1 kan P terhadap Q1. P terhadap Q2 ini kita sebut adalah R2 yang nanti akan kita pakai. Kalau R1 adalah X, berarti R2 tuh berapa? 6 tambah X. Yes, 6 tambah X ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini X, di sini 6. Berarti R2 kan dari sini, dari P ke Q2. Maka dia nilainya adalah 6 ditambah X. Oke, lanjut. Kan tadi sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, dia berlawanan sama besar gitu ya, sama besar. Berarti kalau dia berlawanan kayak gini kan tadi arahnya tuh ini kan positif ya teman-teman, ini negatif. Ini saya ulang lagi. Si P itu ini S1 ya. Ini S1 ke sana tadi E2. Nah, dari persamaan ini kan kita dapat bahwa E di titik P Ya, dari persamaan ini kita dapat bahwa E di titik P ini bukan potensial ya. Ini yang ke kanan siapa? E2. E2 sama dengan sama dengan E2 kan E1 ke kiri ya. E2 min E1 sama dengan 0. Gitu ya. Kan ini nih persamaannya ini ya. E2 min E1 sama dengan 0. Berarti kalau kita pindah ruas E2 sama dengan E1. Nih, ya kan? Sama besar, arahnya berlawanan, mendekati muatan yang lebih kecil. E2 sama dengan E1. Nah, sekarang kita lanjut masukin angka. Masukin angka. Oke. Teman-teman boleh sambil ngitung juga di rumah ya. Mungkin kalian lebih cepat ngitungnya. Oke. Ya, E2 sama dengan E1. E2 sama dengan E1. Kalau gambar yang nggak ada kurang enak ya. Kita gambar lagi deh setiap slide. Ya, pokoknya di sini nih P-nya. Ya. Ini dia jaraknya X. Ini jaraknya 6 min X. Itu ya. Ini Q1, ini Q2. Oke. E2 sama dengan E1. Nah, kita buka ya. Buka di sini deh biar lebih luas ya. E2 apa rumusnya? K Q2 per R2, jangan lupa kuadrat. Gitu kan ya? Sama dengan E1. K Q1 per R1, jangan lupa kuadrat. Ada yang boleh dicoret nggak? K-nya, Bu. Ya, K-nya coret. Jadi kita coret K nih ya. K coret, coret. Tinggal Q2, tinggal Q1. Nah, teman-teman. Bu, itu jaraknya 6 min X atau 6 Oh, plus X, Bu? sorry. Pinter. 6 apa min? Min apa plus? Plus. Saya salah ya. 6 plus X ya. Karena di sini kan 6 cm dan ini X. 6 plus X ya. Ini R2. Ini R2. Oke. Lanjut. Q2 kan tadi 4 mikro ya? Iya enggak? Ya, ini 4 mikro, yang ini min 9 mikro, gitu kan ya? Ini 4 mikro kolom. Kamu mau rubah dia kali 10 pangkat min 6 juga nggak apa-apa. R2-nya berapa? X ya. X kuadrat, jangan lupa. Ini, nah ingat, ketika di perhitungan, plus atau min tidak dimasukkan. Jadi kamu makanya 9 mikrokolom. Nah ini 6 plus X, jangan lupa kuadrat. Ada yang boleh coret? Ada yang bisa dicoret? Mikronya coret. Karena kan kalau pakai angka berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Ya enggak? Nih misal kamu bingung lagi kalau saya nulis mikro. Kamu mau tulis mikro maksud saya, atau kamu mau tulis apa? 10 pangkat min 6 kan sama nih ya. 4 kali 10 pangkat min 6, 9 kali 10 pangkat min 6. Nah gitu. Karena pangkatnya sama, ini berani coret. Set, set, habis. Kalau udah kayak gini diapain?
Boleh nggak tukar posisi? Biar memudahkan ya. Kita tukar posisi. Ayo tukar sama siapa? 6 plus X, tukar posisi sama 4. Ya, ini nih saya Burani garis. Nah, ini tukar posisi. Tukar aja. Boleh Bu, boleh karena dia saudara persilangan. Biologi. Nggak, maksudnya sekawanan persilangan. Jadi Burani tukar posisi aja dulu. 6 plus X. Ya, jadi di atas, X-nya jadi di bawah. Karena dia sama-sama kuadrat. Nah, ini kurungnya boleh kamu jadiin kayak gini. Nah, gitu. Ya, sama dengan 9 tetap di atas. 4 tadi kan tukar posisi, 4-nya jadi di bawah. Gitu. Kalau sebelah kiri akar, sebelah kanan ruas yang ini 9/4, mau ngilangin akar gimana sih? Mau ngilangin akar. Mau ngilangin kuadrat. Ini kan pangkat 2 nih teman-teman. Kuadrat supaya hilang diapain? Diakarin, Bu. Di Di akar. Nah itu maksud saya. Akar, berarti sebelahnya di akar ya. Jadi 6 plus X, X. Nah ini jadi pangkat 2-nya hilang, tapi ini pindah ke sini nih. Jadi 9/4. Berapa 9/4? Berapa? 3/2. Yes, 3/2 ya. 3/2. Oke. Udah sampai sini diapain? Kita kali silang. Ya, kali silang. Si 2 dikali 6 plus X, 3 dikali dengan X. Ya, pindah lagi. Nggak cukup. Ya. Nah, tadi apa? Ada yang ingat? 6 plus X ya? Benar nggak? 6 plus X, 3/2. Oke. 6 plus X. Nah, Burani lanjutin di sini ya. Ini teman-teman. 6 plus X kan tadi ya di atas X. Karena udah hasil akarnya adalah 3/2. Ini kamu kali silang. Ya. Kamu kali silang. Jadinya 2, 6 plus X sama dengan 3 dikali X. 2 kali 6 berapa? Lanjut. 12 plus 2X sama dengan 3X. X-nya pindah ya. 12 sama dengan 3X. Jadi min ya. Oke. X 12. Selesai deh. Ini satuannya sentimeter. Nah, pertanyaannya, ini 12 tuh yang mana ya gitu ya? Gambar apa? Nah, kamu boleh lihat lagi gambarnya. Ini Burani gambar sini nih, dikecilin ya. Kan tadi P-nya di sini ya. Ini Q1, ini Q2, ini P, ini X. Ya. Nah, ini adalah 6 plus, bukan 6. Ini 6 cm. Ini 6 cm. Oke, jadi posisi siapa? Posisi P ngucapinnya gimana? Jawabannya gimana jadinya? Karena ini udah ketahuan nih 12. 12 tuh dari mana ke mana? Dari P ke Q1. Nah, iya. Jadi kamu bisa jawaban, jadi bilang gini. Kamu bisa katakan gini, titik P gitu ya. Titik P atau posisi P supaya sama dengan 0 itu dia berada 12 cm gitu ya. Dari sebelah kiri Q1 gitu ya. 12 cm dari sebelah kiri Q1. Nah, kalau dari Q2 berapa? Jadi jawabannya bisa ini atau kalau dari Q2 gimana bilangnya? 18 sebelah kiri dari Q2, Bu. Pintar. Jadi jawabannya ada 2 kemungkinan. Kita kan berarti R2-nya 18 cm. 18 cm dari mana? Dari 6 plus X. Nih, ini jarak R2 ya. Ini R2. 6 tambah X. X-nya kan 12. 6 tambah 12, 18. 18 cm dari sebelah kiri gitu ya. Q2 gitu. Jadi
kalau misalnya dia biasanya tuh kalau kamu nanti misalnya UTBK atau apa, tuh jawabannya ada nih dua-duanya, 12 atau 8. Maksudnya bisa dari Q1 berapa, dari Q2 berapa. Ada kemungkinan itu. Oke, ada pertanyaan? Atau mau lihat slide yang keberapa? Silahkan. Mau lihat slide sebelumnya? Boleh, Bu. Boleh ya. Dari pertama apa yang ini? Ini mundur nih. Ya nggak apa, bilang aja. Ini kan kelihatan ya, nih teman-teman tuh. Sebelah kiri. Atau mau dari awal ya? Dari awal yang mana? Ini nih. Ini, ya kan? Ini arah. Ini E2 sama dengan S1 dari sini mungkin ya. Nih. Udah belum yang ini tadi? Bu, itu kalau misalnya Mm-mm. 6 tambah X kuadratnya langsung dikali silang sama 4 sama 9 sama X kuadrat nggak bisa? 6 plus X kuadrat langsung dikali 4. Nah, kalau 6 plus X masih kuadrat, kamu harus menyelesaikan dulu kuadratnya, baru boleh dikali 4. Kalau misalnya mau langsung kali silang ya, Taimar, misalnya 4 dikali 6 plus X kuadrat, kamu harus selesaikan dulu. Ini kan kalau 6 plus X kuadrat berapa? Kalau dari matematika? Kamu akan jadi 6 kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2 dikali 6 dikali X. Ingat nggak? MTK. Ini nih. Kalau misalnya apa? Matematika tuh mana nih? Ntar ya. Ntar lu nih pen Burani kok nggak lihat. Oh udah. Iya jadi bukan nggak bisa, tapi akan lebih rumit aja ngitungnya gitu ya. Kalau gini kan kamu mengelompokkan nih gitu ya, 6 plus X sama-sama kuadrat, nah nanti kuadratnya tinggal diakar ke sebelahnya. Kalau kamu misalnya mau, tadi kan pertanyaannya gini, where is the pen? Ntar ya. Tuh, pen saya nggak nyala. Ya, intinya gini, kalau misalnya ini nanti akan lebih panjang karena bagaimanapun teman-teman kalau misalnya nggak model seperti ini ya, kalian berarti harus menyelesaikan 6 plus X kuadratnya itu sendirian. Ini nih, lihat nggak kursor bulan nih, ini sendirian nih. Kalau ini dibuka, nanti hasilnya tuh 6 kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2 dikali 6 dikali X. Kayak persamaan kuadrat di matematika gitu ya. Nanti kamu akan lebih sulit lagi gitu ya untuk, nah hasil yang tadi baru dikali 4 itu lebih panjang maksud saya gitu. Jadi untuk sederhananya tukar posisi. Tukar posisi itu diizinkan ya selama dia ya saudara persilangan ya. Kalau ini maksudnya 4 gitu ya. Kalau kamu silang kan dia ke sini nih. Nah, ini dia namanya pertemanan gitu. Boleh tukar posisi. 9 kali 10 pangkat min 6 sama X kuadrat dia juga boleh tukar posisi gitu. Jadi sepersilangannya dia boleh tukar posisi untuk memudahkan menyelesaikan kasus soalnya. Gitu. Oke. Ini slide selanjutnya. Nah, tuh bagi yang belum. Ada pertanyaan lain? Saya mau Ya, nanya, Bu. boleh. Di yang slide 50 itu, Bu. Set 50, oke. Ini. Iya. Ya. Kalau ini nggak usah pindah ruas langsung diakarin gitu. Bisa nggak, Bu? Kalau nggak pindah ruas langsung diakar. Jadi 4 X kuadrat diakarin langsung. Yang Sama mana nih? yang merah ini. Oh iya. 4 per X kuadrat ini diakar, yang ini diakar. Iya, langsung. Boleh. Misalnya kalau kamu misalnya berarti akarnya harus dua-duanya. Kalau kamu mau ngasih akar, ya kan? Iya. Nah, akar dua-duanya. Berarti kan sebelah kiri kamu dapat 2 per X.
Iya nggak? Iya, Bu. Nah, terus yang sebelah ruas kanan berarti 3. Nah, ini dia. 6 plus X kuadrat, berarti kalau dia diakar berarti 6 plus X gitu kan? Iya, Bu. Ya. Nah, habis itu diapain? Dikali silang. Nah, iya. Boleh pakai gitu. Betul-betul. Silakan. Nggak apa-apa, itu masih bisa. Ketika kamu akar berarti ruas kanan kirinya bisa diakar. Ya, betul-betul bisa. Oke. Nanti pada akhirnya tetap dikali silang ya. Tapi hasilnya udah coba belum LB? Udah sama Sama. 12. Yes, betul. Iya. Karena kan akhirnya dia nanti bentuknya jadi kayak gini kan. Maksudnya kali silang gitu ya, walaupun nggak tukar posisi tapi hasilnya tuh tetap jadi 12 gitu ya. Sama dengan X gitu ya, hasilnya sama. Iya, Bu. Ya, oke. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Bisa dimengerti? Cukup jelas? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Bisa lanjut? Kita 11.20 ya? Iya, Bu. Yes, masih ada 5 menit. 4-5 menit. Oke, nah. Ini. Kalau kayak gini nih, Bu Rani punya soal segitiga. Ya. Ada Q1 1 mikro. Ada Q2 1 mikro. Terus di ujung puncak segitiganya itu adalah titik P-nya. Ini kebetulan segitiganya adalah segitiga sama sisi. Gitu ya teman-teman. Segitiga sama sisi. Nah, kalau kayak gini rumus total kuat medanya jadi gimana ya? Ada yang tahu atau ingin berbagi? Rumus resultan vektor bukan, Bu? Pinter, rumus resultan vektor, betul. Nah, ya betul banget. Ini adalah rumus resultan vektor. Ya, kan kamu lihat nih, coba ya, lihat. P-nya di sini, ya teman-teman, P-nya di sini. Berarti kan ini Q1 plus. Titik P di sini kan dia berarti plus ya. Ini plus. Oke, ntar dulu ya. Sebentar, ya plus sama plus itu dia sorry. Iya, ini ngidupin pennya. Iya. Nah, ini kan titik P nih. Titik P itu adalah positif ya, teman-teman. Ini positif. Ya, positif sama positif kan menjauh ya. Sehingga kamu meneruskan arah S1-nya itu ke sana, ke atas. Ini S1. Kemudian ada Q2 positif. Positif sama positif, E2-nya juga ke sana. Nah, jadi kenapa ini pakai resultan vektor? Nah, ini kalau kita terusin, ya, tek. Ini ke sini, kamu masih ingat nggak waktu kelas 10? Nah, ini adalah resultannya, gitu ya. Resultannya. Jadi resultan vektor. Masih ingat rumus resultan vektor? Rumus Akar E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 kali E2 kali dikali cos theta. pintar. Oke, itu rumus resultan vektor atau kita bisa sebut juga rumus kosinus ya. Maka di sini ini Bu Rani tulis lagi ya. E-nya tadi yang disebutin, kamu pakai rumus resultan vektor gitu ya. E sama dengan E di titik P ya. E di titik P, kamu pakai rumus resultan vektor. E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 dikali E1 dikali E2 cos theta. Panjang ya. Nah gitu, cos theta. E1-nya berapa? Kita cari. K1 per R1 kuadrat. E2 K dikali Q2 per R2 kuadrat. 2E1 E2. Nah, cos theta. Cos theta-nya berapa menurut teman-teman di sini? 90. 90. 60, Bu. 60. Oke, 90 nih. Kalau apa namanya? Tolak belakang ya, apa namanya? Kalau matematika tuh sudut yang bertolak belakang nilainya sama besar. Oke. Berarti di sini 60, Bro. Gitu. Jadi cos theta cos 60. Berapa cos 60?
Ingat nggak cos 60? Setengah. Setengah ya. Cos 60 setengah ya. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Oke. Dah, ini PR teman-teman. Jadi nanti saya siapin pos GCR-nya gitu ya. Kamu kerjakan ini. Emang abis itu diapain Bu? Ya teman-teman tenang aja nih kasih bulan kasih petunjuk ya. E1 kamu ya kerjain kayak I1 per R1 kuadrat. Kayaknya kan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 berapa? Nih ada 1 mikro gitu ya. 1 mikro 1 kali 10 pangkat 6. R1-nya berapa? Nih ada 1 cm gitu ya. 1 cm. Nah, teman-teman konversi ke meter silahkan gitu ya. Nanti masuk deh ke rumus ini EP 60 derajat. Nanti kamu akan dapat nilainya. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah? Cukup jelas ya? Baik. Nih, udah belum nih? Open mic. Baik, teman-teman. Ya, jangan lupa ya nanti Jumat malam insya Allah atau selambatnya gitu ya Bu Rani post untuk add puzzle untuk materi kita pekan depan yang Bu Rani sampaikan ya. Jadi harapannya teman-teman sudah belajar sebelum kita ketemu di Zoom. Oke, ini saya save dulu. Oke, kita setiap pembahasan Bu Rani akan kirim ke grup ya coret-coretan ini. Jadi kamu bisa, oh tadi yang ketinggalan nyatet gitu ya, boleh disalin. Ini tanggal berapa sekarang? 17 Sep. Oke. Ya kamu IPA 1 ya. 12 IPA 1. Jadi ini per tanggal. Jadi kalau ntar lihat aja, oh ini tanggal 17 gitu ya. Kan nanti akan terus diupdate. Nanti saya Bu Rani kirim ke grup. Baik, stop share ya. Ya. Terima kasih teman-teman, boleh disiapkan.